Bagaimana cara menghafal Al-Quran 30 juz? Hafalkan. Dah selesai. Satu, berniat ikhlas karena Allah. Dalilnya Quran surah ke-96 ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, baca karena Allah, bukan karena yang lain. Termasuk hilangkan keinginan jadi hafiz. Karena Allah saja, mau dikasih mau tak terserah Allah. Baca karena Allah. Kalau ingin jadi hafiz, tak usah menghafal, ganti nama dari Asep jadi hafiz. Usah. Ya. Baca satu karena Allah, ikhlas. Yang kedua, mesti yakin. Karena itu menghafal Quran dibuka dengan dua huruf taukid, lam dengan qad. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Harus yakin kami sudah mudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Saking mudahnya, anak kecil yang dewasa yang paling sepuh bisa hafal Quran. Bahkan lumpuh otak hafal Quran, tak bisa lihat hafal Quran. Mudah sekali. Harus yakin. Ya, jadi kalau sedang menghafal ini tiba-tiba macet pertengahan, yakin bisa. Lawan diri kita, bisa. Bismillah. Tapi macet, bisa. Faktor usaha, bukan usia, usaha. Karena Quran diturunkan sempurna usia Nabi 63 tahun. Itu kan Nabi, sahabat yang lain juga sama. Abu Bakar berapa usianya? Umar berapa usianya? Sempurna menghafalkannya. Yang ketiga, tingkatkan takwa kepada Allah untuk mempermudah hafalannya. Karena kalau Anda tingkatkan takwa, ilmu datang. Apa dalilnya? Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan tambahkan, ajarkan kepada kamu tambahan pengetahuan. Puncaknya dimudahkan hafalan Quran. Apa dalilnya? Quran surah ke-75 ayat 16 sampai 18, paling kanan sebelah bawah. La tuhaddik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi'al Qur'ana. Kata Allah, jangan cepat kamu gerakkan lidahmu untuk bisa cepat menghafal menguasai Al-Quran. Cukup ikuti bimbingannya. Dibacakan oleh malaikat Jibril, kami tanamkan kemudahan dalam jiwamu untuk mengikutinya. Dibacakan, langsung hafal. Bacakan, hafal. Ada orang yang baru dibacakan sekali, langsung hafal, tertanam dalam jiwanya. Itu kan Nabi, Ustaz? Tidak. Al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Kaidah ulumul Quran asbabun nuzul. Lafadznya kalau umum berarti bukan berlaku khusus. Sepanjang lafadznya itu berlaku umum, maka hukumnya mencakup umum. Artinya kalau kita mengikuti Nabi, taat seperti Nabi, bangun tahajud, rajin sedekah, rajin puasa, yakin dengan Allah, berdoa akan dimudahkan oleh Allah. Buktinya Al-Imam Al-Bukhari, nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, punya kakek namanya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah, tinggal di kota Jufah, kecamatannya, kabupatennya Bukhara, provinsinya Khurasan, negaranya Uzbekistan. Karena dari Bukhara, maka dikenal dengan Al-Bukhari. Rumusnya tambahkan alif lam dan i di akhirnya untuk menunjukkan nama daerah. Ana Al-Bukhari, saya berasal dari Bukhara. Anda namanya siapa misalnya? Saya Doni dari Padang, Ana Doni Al-Padangi. Ada Syekh Yasin Al-Padangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Itu ulama-ulama besar masa lalu. Anda siapa misalnya? Saya adalah Michael Chaniago dari Payakumbuh. Ana Michael Chaniago Al-Payakumbuhi. Ya. Kalau orang Jakarta jarang ngaku, bilangnya Betawi karena nggak enak. Ya. Maka apa yang dilakukan Imam Al-Bukhari? Berdoa kepada Allah. Bapak ibunya minta supaya dikuatkan hafalannya, dikuatkan ilmunya, dikuatkan hati. Bapak ibunya soleh. Cuma maaf secara singkat saja, begitu lahir usia 2 tahun bapaknya meninggal. Tapi ibunya masih kuat, single parent, Bu. Banyak perempuan single parent di masa lalu yang berhasil mendidik anak. Imam Syafi'i single parent, bahkan menggendong anaknya dari Palestina ke Makkah, Bu, supaya bisa belajar. Digendong, tawaf, disimpan di halaqah ulama sampai jadi imam besar. Sampai ketika beliau kemudian ke Irak, kata ibunya, jangan pulang, ketemu aja di akhirat nanti. Jangan pulang, supaya bisa belajar dengan baik. Tiba-tiba orang Irak datang, setiap datang ke Mekah cerita Syafi'i, qala Muhammad bin Idris Syafi'i. Penasaran ibunya tanya, itu ulama besar Irak. Siapa Syafi'i itu? Dia tuh orang Mekah, masih muda, datang ke kami. Kata ibunya, dia anak saya. Bilang sama Syafi'i, pulang ke sini, ibu udah kangen, nggak jadi ketemu nanti, karena datang bawa ilmu.
Disampaikan ke sana, senang orang semua. Syafi'i boleh pulang, boleh pulang, boleh pulang. Akhirnya karena senang ulama besar mau pulang kampung, datang ke Mekah, dibekali semua, kasih makanan, kasih unta, macam-macam. Datang dengan santri di perbatasan Mekah.